Pak Jokowi ini jangan dibiarkan sendirian, karena lawannya banyak di luar sana. Kita lawan karena dia adalah pengkhianatan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Ketika banyak orang mencela Jokowi, orang bilang dia presiden kerempeng. Kalau Pak John bilang dia presiden pelangap-pelongo, tapi mau setuju tidak setuju, ya nggak langsung ya, tapi arahnya ke sana kan, ya nggak apa-apa kan kita tahu arahnya, tidak masalah. Kalau masih ada yang bilang Presiden Jokowi itu nggak serius bekerja, sepertinya yang mengatakan itu kurang referensi atau bahan bacaan. Bisa jadi mereka itu hanya membaca media online gelora.co saja, yang memang sering menjelek-jelekan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Karena kalau mau melihat lebih luas, ada banyak kok pencapaian Jokowi selama ini. Serta kebijakannya yang bermanfaat buat rakyat, mulai dari pembangunan infrastruktur, Kartu Indonesia Sehat, KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar, bantuan sembako, PKH, dan lain-lain. Banyak juga sekarang mahasiswa yang menikmati KIP Kuliah dari Presiden Jokowi. Termasuk mereka yang aktif di BEM, yang merasa lebih hebat dari Presiden, bisa jadi keluarganya adalah penikmat dana bansos PKH. Mengkritik sih boleh-boleh saja. Presiden Jokowi sudah pernah bilang, dia tidak anti kritik, tapi sebelum menyampaikan kritik memang ada baiknya belajar dulu membedakan mana menghujat atau membuli, dan mana kritik yang membangun. Menghujat inilah yang baru-baru ini dilakukan oleh BEM UI terhadap Presiden Jokowi, yakni lewat meme dan mengatakan Presiden the King of Lip Service. HMI yang lebih parah lagi, tidak hanya sekedar nyinyir serta menghujat, tapi sudah mengarah ke barbar, yakni memproduksi poster yang isinya memprovokasi untuk lengserkan Jokowi. HMI bersama rakyat memanggil Revolusi Indonesia 2021. Jokowi harus turun, rakyat berdaulat, bentuk pemerintahan sementara, selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia menang. Demikian yang tertulis di poster provokasi itu. Tapi sungguh sayang, ternyata ajakan HMI untuk lengserkan Jokowi tersebut nggak mendapat respon yang positif dari masyarakat. Bahkan beberapa badan eksekutif mahasiswa justru memberikan dukungannya kepada Presiden Jokowi. Saya sebagai anak luar Pulau Jawa, tepatnya berada di selatan Indonesia, sangat senang dengan perkataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa pembangunan hari ini tidak lagi Jawa sentris, tapi sudah Indonesia sentris. Dan kami melihat Jokowi tidak hanya lip service, tapi membuktikan kata-katanya dengan pembangunan nyata. Ujar Wakil Ketua BEM Universitas San Pedro Kupang, Frankie Harim Ronaldo Otu, 1 Juli. Artinya, kritik memang tidak menyalahi, tapi jangan lupa pula, ketika kebijakan presiden berpihak kepada rakyat, diapresiasi doang. Masa orang tua capek-capek menguliahkan anaknya hanya untuk mencari-cari kesalahan presiden, tanpa bisa mengapresiasi pencapaian orang lain. Emang satu manusia sempurna? Kan bukan. Ternyata HMI sama seperti FPI, sama-sama memakai kata Islam di namanya. HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan FPI, Front Pembela Islam. Kita lawan karena dia adalah pengkhianatan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Tapi kelakuan mereka bisa kita lihat sendiri jauh dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi sebelum hendak melengsarkan presiden, sudah sebaiknya HMI introspeksi diri dulu. Jangan sampai gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Hanya saja, meskipun langkah mahasiswa yang hendak melengsarkan Jokowi ini nggak etis, tetap saja ada yang mendukungnya. Pertanyaannya, siapakah yang mensupport pemakzulan Jokowi tersebut? Siapa lagi kalau bukan pasukan kadrun PA212? Pak Jokowi ini jangan dibiarkan sendirian, karena lawannya banyak di luar sana. Saya mendukung langkah BEM UI dan BEM se-Indonesia untuk menurunkan Jokowi sesuai keinginan rakyat dan konstitusi. Ujar Habib palsu Novel Baumukmin 1 Juli. Keinginan rakyat yang mana, Vel? Rakyat kadrun. Hehehe. Wong berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi tinggi kok. Bahkan menurut Indobarometer, tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden terus meningkat dari 70,1% pada Februari 2021 jadi 71,3% pada Mei 2021. Suka banget novel ini mengatasnamakan rakyat, padahal rakyat kadrun jumlahnya hanya secuil. Dan mikirnya terbalik pula,
seperti kampret yang sedang tidur. Hal ini pula yang kemudian membuat Lee Sem-fak Mirah, Ferdinand Huta Heian menyindir telak novel Bang Mukmin itu. Masalahnya, Vel, BM gak mungkin bisa turunkan Jokowi. BM yang tidak dukung Jokowi itu cuma segelintir dan predikat sebagai pengurus BM, jadi seolah-olah mewakili mahasiswa, padahal tidak. Sudah, jangan coli politik terus, ujar Ferdinand tanpa tedeng aling-aling. Haha, pedas sekali bukan? Bukan hanya novel saja, ia juga melontarkan kalimat pipis onta ke ketua HMI. Ferdinand Huta Heian memberikan tanggapan atas seruan revolusi turunkan rezim Jokowi yang didengungkan Afandi. Dalam respon yang disampaikan lewat Twitter itu, Ferdinand secara tidak langsung menyindir Afandi dengan kalimat tak sopan. Bagi siapapun yang bisa nyampein ke orang ini, tolong sampein ke dia, suruh gosok gigi dulu sebelum ngomong, atau suruh kumur-kumur dulu sebelum bicara, kata Ferdinand di akun Twitternya. Setelah itu minum air putih, jangan pipis onta biar otaknya berfungsi normal dan wajar. Bikin malu aja, tuturnya lagi. Gimana nih menurut Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Terus klik tombol like, share ke komunitas kalian, dan subscribe ya. Dan juga tadi saya menyampaikan mengenai penghargaan saya, apresiasi saya terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, yang ini saya kira sebuah bentuk demokrasi di negara kita, dan masukan-masukan yang disampaikan kepada saya dalam demo itu juga menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki yang kurang. Kejadian yang menimpa BEM Universitas Indonesia menjadi momentum bagi seluruh mahasiswa Indonesia untuk kembali menyatukan suaranya. Kami sadar bahwa sekarang ini aksi-aksi, baik itu aksi kreatif maupun aksi kejalan, dipenuhi teror dan kami dibungkam. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian dari BEM Universitas Indonesia yang berani untuk menyuarakan hal-hal positif melalui aksi-aksi kreatif tentunya menjadi semangat kami untuk mahasiswa terus menyuarakan aspirasi-aspirasi dan kritikan yang tentunya akan membangun negara ini menjadi lebih baik. Kami sadar bahwa mahasiswa harus terus bersuara, walaupun dengan penuhnya teror dan penuhnya cara-cara yang untuk membungkam kami selaku mahasiswa. Jadi, hal ini tentunya akan menyuarakan semangat-semangat mahasiswa untuk terus menjadi agent of change dan juga akan menjadi social control bagi Indonesia ini. Ada ide tentang ratu adil dan sebagainya. Orang-orang yang datang menyelesaikan masalah. Karena itu kadang-kadang kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi. Karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Ya tampangnya tidak kuat, tapi tampang Jokowi itu ya memang demokrasi itu begitu, milihnya yang kayak begitu-begitu gitu loh. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.